Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Kemarin kita sudah membahas bilangan berpangkat positif dan sifat-sifatnya. Ada dua sifat yang kita bahas di video yang pertama. Sekarang di video yang berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas bilangan berpangkat positif. Nanti ada bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Di video yang pertama kita sudah bahas sifat-sifat bilangan berpangkat positif, di mana sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Baik, sekarang kita di sifat yang ketiga, sifat berikutnya, yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, kalau seperti ini berarti pangkatnya dikalikan. Sekali lagi ya, A pangkat M dalam kurung dipangkatkan dengan N. Berarti A-nya pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Berarti sama dengan hasilnya 2 pangkat 6. Sifat yang berikutnya, A kali B dalam kurung pangkat M. AB atau A kali B dalam kurung dipangkatkan dengan M. Ini berarti A-nya kita pangkatkan dengan M, B-nya juga kita pangkatkan dengan M. Contohnya, XY dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Ya. Contoh berikutnya, 2A dalam kurung pangkat 3. Nah, sama dengan 2 pangkat 3, A-nya pangkat 3. Ini yang sering kita lupa, banyak terjadi kesalahan di sini. Ketika 2A pangkat dalam kurung 2A dalam kurung pangkat 3, biasanya yang hanya dipangkatkan itu A-nya saja. Jadi 2A pangkat 3. Itu salah. Seharusnya 2-nya kita pangkatkan 3, A-nya juga kita pangkatkan 3. Sifat berikutnya yaitu A per B dalam kurung pangkat M. Nah, ini pembagian ya. A per B dalam kurung dipangkatkan M. Berarti sama seperti tadi, A-nya juga dipangkatkan M, per B pangkatkan M. Untuk ini syaratnya B-nya tidak boleh 0. Tuh. Contohnya, 2 per 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti 2-nya kita pangkatkan 2 per 3 pangkat 2. Untuk yang berikutnya bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Loh, kok bisa ya A pangkat 0 itu 1? Ini kalau kita pakai sifat bilangan berpangkat untuk pembagian, misalkan A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. M dikurang M kan 0. Jadi sama dengan 0. Nah, A pangkat M per A pangkat M itu 1. Bilangan jika dibagikan dengan angka yang sama, maka hasilnya 1. 2 per 2 sama dengan 1. 1 per 1, 1. 3 per 3, 1.
Nah, ini juga A pangkat M dibagi A pangkat M 1. Ya. Contoh. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. 1.000.000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, bilangan berapapun, bila memiliki pangkat 0, hasilnya adalah 1. Mau bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Yang berikutnya adalah bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Atau 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Nah, ini ya. Ini kita lihat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. 1 per A pangkat M. Itu A pangkat M-nya pangkatnya jadi positif. Jadi kalau mau merubah A pangkat negatif M menjadi pangkat positif, kita buat jadi 1 per A pangkat M. Langsung saja kita ke contoh. Ubahlah menjadi bentuk pangkat positif. 2 pangkat negatif 2. Kita ubah jadi pangkatnya supaya jadi positif. Maka jadi 1 per 2 pangkat 2. 1 per 3 pangkat min 7. Kita ubah bentuk pangkatnya jadi positif. Maka dia menjadi 3 pangkat 7. 2 pangkat 2 A pangkat negatif 3 per 3 pangkat 4 B pangkat negatif 2. Ubah menjadi bentuk pangkat positif. 2 pangkat 2 dia positif, maka posisinya tetap di atas. Nah, ini cara cepatnya seperti itu ya. Kalau dia ada di pembilang atau yang ada di atas per angkanya negatif, pangkatnya negatif, supaya jadi positif, pindahkan ke bawah. Cara cepatnya seperti itu. Kalau ada pangkat negatifnya di bawah, supaya jadi positif, pindahkan ke atas. Contohnya ini, 2 pangkat 2, A pangkat min 3 per 3 pangkat 4, B pangkat min 2, sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya pangkatnya positif. Nah, B pangkat min 2 yang di bawah, kita pindahkan ke atas. Jadinya B pangkat 2. Per 3 pangkat 4, karena dia positifnya ada di penyebut, dia tetap tidak berubah posisinya. Kemudian A pangkat min 3 yang tadinya di atas atau di pembilang, itu kita rubah jadi penyebut. Sehingga pangkatnya jadi positif. Sehingga jadi A pangkat 3. Maka 2 pangkat 2 A pangkat min 3 per 3 pangkat 4 B pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2 B pangkat 2 per 3 pangkat 4 A pangkat 3. Kita lihat ke contoh soal lain. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Nah, ini di sifat bilangan berpangkat tadi ya, bilangan berpangkat positif. Yang pertama kita kerjakan adalah yang bilangan yang ada tanda kurungnya terlebih dahulu. Seperti kita ketahui tadi, kalau di dalam tanda kurung dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6.
Nah, setelah seperti ini, kita pakai sifat bilangan berpangkat yang lain, yaitu sifat bilangan berpangkat yang pertama tadi. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka ini juga 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 6. Sama dengan 2 pangkat 9. Contoh soal berikutnya, sederhanakan bentuk pangkat berikut. A pangkat 7, B pangkat 5 per A pangkat 5, B pangkat 2, dalam kurung dipangkatkan 2. Maka ini kita tinggal mengkalikan terlebih dahulu. Maaf, karena ini ada sifat pembagian, maka kita bisa pakai sifat nomor 2 ya untuk pembagian. Apabila dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga A pangkat 7 dikurang 5, B pangkat 5 dikurang 3, dalam kurung dipangkatkan 2. Sama dengan A pangkat 2, B pangkat 3, dalam kurung pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, maka kita ke sifat bilangan berpangkat berikutnya. Apabila bilangan dalam kurung dipangkatkan, maka pangkatnya harus dikalikan. Maka A pangkat 2 dikali 2, B-nya pangkat 3 dikali 2. Hingga hasilnya A pangkat 4, B pangkat 6. Contoh soal lain, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. X pangkat 2, Y pangkat negatif 1 per 2 pangkat negatif 2, Z pangkat negatif 5. Ya, kata kuncinya, kalau dia posisinya positif, kalau dia pangkatnya positif, posisinya tetap tidak kita rubah. Tapi kalau posisinya negatif, pangkatnya negatif, kalau dia berada di pembilang, kita rubah jadi penyebut. Kalau dia ada di penyebut, kita rubah jadi pembilang. X pangkat 2 posisinya pangkatnya positif, berarti posisinya tetap. Y pangkat negatif 1. Nah, ini negatif, berarti kita pindahkan dia ke bawah. 2 pangkat negatif 2. Kita pindahkan ke atas. Z pangkat negatif 5 juga kita pindahkan ke atas. Dan pangkatnya jadi positif. Sehingga hasilnya X pangkat 2, 2 pangkat 2, Z pangkat 5 per Y. Oh, kemana pangkat negatif satunya? Ya. Y itu adalah sama dengan Y pangkat 1. Jadi sesuai kesepakatan dalam matematika, untuk perpangkatan 1, untuk perpangkatan positif 1 tidak perlu ditulis. Kecuali pangkat negatif, Y pangkat negatif 1. Tapi kalau positif, Y pangkat 1 tidak ditulis. Untuk contoh soal berikutnya, kita lihat. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Kemudian nyatakan dalam pangkat positif. 2A pangkat 3, B pangkat negatif 1 per 2A pangkat negatif 2, B pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Ini pertama-tama kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang bilangan ada tanda kurungnya. Seperti yang sifatnya tadi, kalau ada bilangan berpangkat di dalam kurung kemudian dipangkatkan, itu pangkatnya harus kita kalikan. 2A pangkat 3, B pangkat negatif 1 per 2A pangkat negatif 2, B pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2, maka 2A pangkat 3, B pangkat negatif 1 per 2 pangkat 2, A pangkat negatif 4, B pangkat 6. Negatif 4 dari hasil perkalian negatif 2 kali 2. 6 itu B pangkat 6 hasil perkalian dari pangkatnya 3 kali 2. Nah, untuk yang 2 pangkat 2 itu kan
2-nya pangkat 1 dikalikan 2. Jadi 2 pangkat 2. Berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita ke sifat bilangan berpangkat yang lain, yaitu jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Untuk yang atas, 2 yang atas pangkatnya adalah 1, kemudian dikurangi 2. A pangkat 3 dikurangi negatif 4. Negatif 4 tetap. B-nya negatif 1 dikurangi 6. B-nya pangkat negatif 1 kurang 6. 1 dikurangi 2, jadinya 2 pangkat negatif 1. A, 3 dikurangi negatif 4. Nah, ini jadi plus ya. Jadi 3 plus 4. Karena negatif bertemu dengan negatif dalam penjumlahan. Sehingga 3 tambah 4 jadi 7. B-nya negatif 1 dikurangi 6, jadinya negatif 7. Hasilnya 2 pangkat negatif 1, A pangkat 7, B pangkat negatif 7. Nah, ini disoalkan diminta untuk kemudian dipangkatkan positif. Sehingga 2 pangkat negatif 1 negatif, berarti dia harus kita pindahkan ke bawah menjadi penyebut. B-nya pangkat negatif 7 juga negatif, kita pindahkan ke bawah. A-nya tetap karena pangkatnya positif. Sehingga hasilnya A pangkat 7 per 2B pangkat 7. Demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami.